Ya, halo rekan-rekan. Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai ORM dan juga Entity Framework. Nah, kalau kemarin kita mengembangkan di aplikasi konsol dengan Entity Framework Core, kali ini kita akan mengembangkan di aplikasi Windows Phone dengan Entity Framework 6. Di sini saya akan menyederhanakan proses arsitektur dari aplikasi. Idealnya, aplikasi ini akan memiliki 3 project, yaitu project user interface, kemudian business logic, dan data access layer. Jika rekan-rekan lupa mengenai itu, silahkan simak di video ORM, ya, atau pengenalan ORM berbasis Object Oriented Analysis dan Design. Oke, kita akan membuat sebuah aplikasi. Kemudian kita lanjutkan dengan .NET Framework 4.7.2. Jadi Entity Framework 6 itu hanya berjalan di .NET Framework. Entity Framework Core hanya berjalan di .NET Core. Kemudian kita create projectnya. Berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan menghubungkan aplikasi kita dengan database. Cara menghubungkannya adalah dengan menggunakan Server Explorer. Jika Server Explorer rekan-rekan belum tampil, maka itu bisa dilihat di bagian View, kemudian pilih Server Explorer. Di sini kita bisa melihat Server Explorer kita. Kemudian kita bisa menambahkan database dengan mengklik tombol database yang ada di sini. Begitu kita memilih Connect Database, maka kita akan menambahkan database yang baru atau yang sudah ada. Jadi terdapat beberapa pilihan. Atau rekan-rekan juga bisa memilih Data Connection, kemudian klik kanan, dan kita bisa tambahkan connection jika sudah ada database-nya. Di tutorial ini kita beranggapan kita belum memiliki database, kita buat dari awal. Jadi kita create new SQL server database. Di sini kita harus sudah memiliki server yang terpasang. Ya, server yang terpasang. Jadi di sini saya sudah punya server yang terpasang dengan nama servernya Transformer Pro. Ya. Kalau rekan-rekan sudah memasang SQL Server, rekan-rekan bisa mengklik drop down list ini dan dia akan menampilkan server yang terdapat di lokal komputer. Kemudian kita menggunakan Windows Authentication, artinya autentikasinya berbasis aplikasi Windows, ya. Jadi secara otomatis dia login, kemudian kita membuat sebuah database. Misalnya saya membuat sebuah database bernama CatSignDB. Kemudian saya klik OK. Yang kita lakukan di sini adalah sebuah database yang berbasis remote connection. Ada 2 pilihan untuk mengembangkan aplikasi database berbasis SQL Server. Pertama, menggunakan remote connection, artinya servernya bisa terpisah dari komputer Anda. Yang kedua, menggunakan SQL Server Local DB, artinya database berada di komputer atau lokasi tempat instalasi aplikasi kita. Jika aplikasi kita adalah aplikasi yang online dan bisa diakses dari luar lingkungan komputer atau lingkungan PC kita, maka kita bisa menggunakan versi remote. Tapi kalau local DB, kita berasumsi bahwa komputer yang akan menggunakan aplikasi kita itu sudah terpasang SQL Server. Oke, di sini saya sudah memiliki database Transformer Pro.CatSignDB.dbo. Jadi ini nama servernya, kemudian nama database-nya. Kita bisa klik di bagian bawah di sini, dan di sini tablesnya tidak ada, kita bisa add new tables. Secara otomatis Visual Studio akan menampilkan design surface untuk SQL Server table yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat 2 kolom. Yang pertama adalah cat name. Oke, dengan tipe karakter mungkin 50 karakter, dan kemudian umurnya dengan tipe integer. Kemudian kita save table ini dengan mengklik update. Oke. Jadi yang dilakukan sebenarnya oleh Visual Studio adalah menggenerate sebuah SQL language, kemudian kita bisa melakukan update table seperti rekan-rekan lihat di sini, dan update complete kita akan tutup
table ini ya. Oke, kita akan tutup table ini dan kita mencoba merefresh. Oke, dan kini kita sudah punya nama sebuah table. Nah, di sini kita tinggal rename saja nama tablenya. Di bagian properties kita beri nama tablenya kita ubah nama tablenya cat ya. Kemudian kita update kembali. Oke, kita akan refresh. Yang bagian ini kita drop saja. Oke, kita tutup dan sekarang kita bisa melihat show table data untuk melihat data yang sudah ada di table tersebut dan tentu saja masih kosong ya. Tentu saja masih kosong. Saya akan membuat ID, kemudian namanya adalah dengan umur 12 bulan, kemudian saya akan buat lagi kemudian saya beri nama kemudian setelah itu saya save ya. Saya save. Saya akan refresh. Nah, jadi cukup di refresh maka table ini sudah ditambahkan. Berikutnya kita akan menghubungkan table yang sudah kita buat dan database yang kita buat ke aplikasi Windows Form. Di sini kita sudah punya form1.cs. Saya akan rename dulu namanya agar tidak bernama form.1.cs. Saya akan mengubah menjadi form main. Saya konfirmasi sehingga semua kelasnya menjadi form main. Kemudian di situ saya akan mengubah sedikit judulnya di bagian properties di sini. Ya, saya akan beri judulnya di sini bukan form 1 tetapi catalyst form. Seperti itu. Dan sekarang yang kita lakukan adalah kita akan menghubungkan database dengan aplikasi dengan Entity Framework. Caranya cukup mudah dengan mengklik kanan di bagian sini, kemudian kita pilih Add, kemudian kita pilih New Item, kemudian kita pilih Search Edo.NET Entity Data Model. Di sini kita sudah temukan. Kita beri nama modelnya. Kemudian kita klik Add. Jadi secara sederhana ada dua pendekatan ya. Pertama kita ambil dari database. Yang kedua kita melakukan code first ya, dari kode. Ya, dari kode. Kita melakukan pendekatan yang paling mudah yaitu dari database. Asumsinya ini banyak dilakukan karena pada pengembangan pekerjaan yang sifatnya tim sudah ada orang yang fokus ke basis data. Jadi kita pilih EF Designer from Database, kita klik Next. Kemudian di sini kita pilih connection string yang sudah ada di sini, ya. Kemudian kita pilih salah satunya dan kita beri nama CatSign DB Entities by default. Kita pilih Entity Framework apa, kita pilih versi 6 yang terbaru, dan kemudian kita pilih tables mana yang akan kita gunakan. Di sini kita pilih seluruh tables ya, yaitu cat, dalam hal ini hanya satu table. Kemudian kita klik Finish. Apa yang dilakukan? Kalau pernah menonton video sebelumnya, maka yang kita lakukan adalah sebenarnya mengkonversi SQL structure table-nya itu menjadi sekumpulan kode, Dan di sini dilihat bahwa Visual Studio melakukan berbagai otomasi untuk menggenerate kode ORM. Jadi nanti kita tidak perlu buat entities lagi seperti di video sebelumnya. Kita juga tidak perlu menyusun DB konteks seperti video sebelumnya. Kita langsung memanggil saja dan berinteraksi. Kita tunggu beberapa saat. Hasilnya kita akan memiliki sebuah model yang namanya EDMX ya. Entity Data Models, itu singkatan.
Kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi di sini. Di bagian reference ditambah berbagai macam yang terkait dengan Entity Framework, termasuk Entity Framework SQL Server. Kalau mengikuti video kemarin, maka dua ini harus Anda import melalui NuGet Package Manager, tapi ini tidak. Kita juga punya data access layer library dengan nama CatSign model IDMX. Dan di sini kita akan lanjutkan di bagian form-main.cs. Kita akan buat beberapa tampilan. Kita akan buat tampilan seperti ini. Kita akan buat toolbox. Kita akan buka toolbox. Kemudian kita buat kita buat beberapa tampilan. Kita tambahkan 2 text box. Oke, 2 text box. Saya ingin menjelaskan bahwa ini tidak merupakan pendekatan yang tidak terlalu efisien dalam merancang tampilan aplikasi. Kalau rekan-rekan nanti menggunakan WPF itu akan lebih, atau Windows Presentation Foundation itu akan lebih, tampilannya akan lebih menarik dan juga scalingnya akan lebih baik untuk berbagai macam layar. Oke, kemudian di sini saya juga akan menambahkan sebuah grid, ya, sebuah table di situ. Oke, jika Anda bingung, kita bisa, nah itu ada data grid view, kita tambahkan di situ. Oke, ini kita data grid view. Ya, kita buat tampilan di sini. Oke, di sini kita buat tampilan. Oke, jadi idenya seperti apa? Saya akan menampilkan kucing yang sudah kita simpan di database di bagian table ini. Kemudian apabila kita hendak menambahkan kucing baru, kita akan mengisi di bagian atas. Di sini saya sudah menambahkan, ya, 2 buah text box dengan nama yang pertama text cat name, saya beri nama cat name, dan yang kedua kita buat dengan nama text cat age, ya. Jadi ini akan menyimpan umur dan sebagainya. Oke. Kemudian di sini kita akan menambahkan button, ya. Kita sudah menambahkan button, kita beri nama button add cat, ya. Kemudian kita beri teksnya tambah kucing. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah kita akan mengklik tombol tambah kucing ini, ya. Kita akan mengklik tombol tambah kucing, klik 2 kali. Maka ini yang kita sebut dengan events driven programming. Jadi begitu Anda klik event, apa yang terjadi di sana. Yang menarik di sini adalah CatSign Models, dia punya sebuah kelas yang namanya sama dengan, ya. Oke, di sini bisa dilihat. Nah, ini kita punya kucing, nama kucing, ya. Cat sama dengan new cat. Oke. Kemudian kita beri nama kucing tersebut dengan cat dot namanya berapa, ya. Kita ambil dari text box dot text name the text, kemudian kita beri dot text. Oke, rekan-rekan, ini kita berasumsi bahwa yang mengisikan itu nggak iseng, ya. Artinya teksnya benar diisi dengan umur yang merupakan integer. Di sini karena keluarannya string dan ininya integer, maka kita harus convert dulu, ya. Convert to integer 32, kita masukkan di sini. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan dia. Kemudian kita melakukan apa? Kita memanggil DB entities. Jadi kalau rekan-rekan ingat kemarin setelah kita buat entities, kita akan buat konteks. Hal yang menarik di sini, Entity Framework sudah membuatkan konteks untuk Anda. Jadi kita cukup membuat sebuah objek saja, cat sign DB entity, kemudian saya beri nama objeknya DB entity, new DB entity, kita pilih, kemudian DB entities. Di sini kita sudah punya cats.add, kita akan menambah kucing yang di dalam ini, maka kita beri nama cat, ya, nama objeknya. Oke. Kemudian kita push ke database entity .cat save changes.
Oke, agar kode ini berjalan, maka kita harus pastikan ID yang kita simpan itu naik otomatis. Caranya di bagian Server Explorer kita pilih table yang akan dibuat, kemudian kita klik kanan, kita pilih Open Table Definition, lalu di situ kita pilih ID bagian ini, ya, kemudian lihat di sisi Properties dan yakinkan Identity Specification sifatnya true dan incrementnya 1. Jadi nanti akan terus naik dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita tidak terlalu memikirkan ID-nya berapa untuk cat tertentu. Di sini juga bisa dilihat ya. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah benar, baru kita bisa lanjut ke bagian ini. Kita akan clearkan dulu untuk membuat mereka yakin tidak terjadi Oke. Setelah save change kita akan hapus dulu ini, sehingga nanti begitu diklik setelah data berhasil disimpan, isian akan menjadi kosong. Kita simpan, kemudian setelah itu kita akan tampilkan ke table. Oke, kemudian kita akan menampilkannya ke table, ya. Table ini kita beri nama DGVCat, ya. Kemudian kita akan tampilkan table. Cara menampilkan tabelnya cukup mudah. Kita cukup dgvcat.dataSource, ya, sama dengan kita panggil DB entity kita, dbentities.catch. Kita konversi dia menjadi list to list. List apa? Kumpulan kucing, ya. Kemudian kita beri titik koma seperti ini, kemudian kita merefresh tabelnya, refresh. Oke, seperti itu. Sudah, kodenya seperti itu. Kita akan coba jalankan, ya. Di sini kita akan tambahkan nama kucingnya adalah umur kucingnya 23 bulan. Oke, kita tambah kucing. Secara otomatis di sini rekan-rekan bisa melihat Katie sudah bertambah. Kita akan coba lagi. Kita tambah kucingnya. Bob juga sudah bertambah. Jadi demikian cara kita membuat aplikasi Windows Form Application dengan Entity Framework 6. Ya, mungkin rekan-rekan bertanya, tadi kan hanya add dan show data, bagaimana kalau kita melakukan aktivitas yang lain seperti edit dan sebagainya? Jangan khawatir, di sini ada tutorial yang cukup banyak, ya, bahkan sampai melibatkan transaction dan sebagainya. Baca saja di bagian fundamental di Entity Framework 6 di docs.microsoft.com dengan alamat seperti ini, dan di situ sudah jelas sekali bagaimana rekan-rekan membuat aplikasi database dengan Entity Framework 6. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.